Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, Rabu 20 Oktober 2021. Pemimpin memaknai rencana Allah. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bukanlah perkara mudah untuk memahami bahwa ada rencana Allah di balik jalan hidup kita yang penuh pergumulan. Terlebih ketika semua yang sudah kita rencanakan tidak terjadi sesuai harapan. Padahal kita sudah mengikuti perintahnya. Akan tetapi jika kita mau berproses di dalamnya dan terus menatapnya, suatu saat kita akan mengatakan, "Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku." Bagi Yusuf, berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya merupakan kegembiraan yang mengharukan. Sebaliknya,
Bagi saudara-saudaranya, ada ketidaknyamanan karena perilaku mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Untuk mencairkan suasana tersebut, Yusuf berkata, "Allah menyuruh aku mendahului kamu." Secara moral, perkataan ini adalah supaya saudara-saudaranya itu tidak terbebani oleh perbuatan buruk mereka dahulu. Yusuf hendak menekankan bahwa masa lalu sudah berlalu. Sekarang saatnya memikirkan dan melangkah ke depan tanpa ada keresahan. Secara teologis, Yusuf hendak menjelaskan bahwa ada maksud Allah dalam perjalanan hidupnya. Yusuf menyadari bahwa maksud dan rencana Allah lebih penting daripada kepahitan hidupnya, yaitu memelihara keberlangsungan hidup umat Allah agar dapat dipakai untuk melaksanakan kehendak-Nya di muka bumi. Disinilah kelebihan Yusuf, yaitu mampu melihat jalan hidupnya sebagai alat dan cara Allah menyelamatkan umat-Nya. Yusuf mampu melihat ke masa depan karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Saudaraku, rencana Allah yang terkadang merupakan misteri bagi manusia memang tidak mudah untuk dicerna oleh pikiran manusia. Belajarlah dari Yusuf yang tidak mempertanyakan keberadaan Allah di saat ia berada dalam kesusahan dan tidak pernah meragukan pertolongannya. Allah sedang merajut rencana besar bagi kita. Ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengajarkan kita untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari rancangan-Nya, rancangan Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati.